Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini saya mau langsung ke Bang Muhair nih. Tadi kan sebenarnya kalau dilihat dari kartu prakerja yang sudah dijalankan gitu, berikut pelatihannya, seandainya memang nanti ada kerjasama yang baik nih antara program kartu prakerja dengan Muhammadiyah, tentunya ini kan juga cukup membantu, terutama buat keanggotaan Muhammadiyah. Nah, kalau dari Bang Muhair sendiri, ada nggak sih Bang yang program-program yang memang diharapkan gitu ada di program prakerja ini sendiri, Bang? Baik ya Mbak Reni, Bu Deni, apa yang disampaikan tadi Bu Deni itu sangat menyentuh ya, dengan studi kasus di Manado dengan di bagian timur tadi. Saya teringat gerakan Muhammadiyah itu kan teologinya kan teologi Al-Ma'un dan teologi Al-Asr. Teologi Al-Ma'un itu tidak sekedar untuk dibaca, tapi di Muhammadiyah itu kan man of action yang banyak, jadi bergerak. Kiai Dahlan mengajarkan kita seperti itu. Al-Ma'un ini atau teologi pembelaan adalah membela dan mengangkat atau memberdayakan mereka yang mustadafin, yang yang termarginalisasi oleh sistem, oleh keadaan, termasuk oleh pandemi seperti ini. Apa yang dilakukan oleh program Kartu Pekerja ini itu kan bagian dari teologi Al-Ma'un tadi. Jadi membela mereka yang termarginalisasi oleh keadaan, oleh wabah atau apa, termasuk dengan sistem. Ini titik temu antara program Bu Deni atau program pemerintah dengan Muhammadiyah. Juga di Muhammadiyah itu kan teologi Al-Asr. Teologi Al-Asr itu teologi waktu. Jadi harus cepat-cepat merespon, memberikan solusi terhadap problem-problem yang muncul. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau Muhammadiyah diajak kerjasama, berkolaborasi, ya insya Allah kita welcome. Kemudian contoh-contoh kasus tadi ya, ternyata banyak juga program-program di bidang perempuan. Di Muhammadiyah kan ada Aisyah, ada NA, Nasya, putri Muhammadiyah itu NA, dan Aisyah itu ibu-ibu Muhammadiyah. Saya kira program-programnya sangat bisa relevan, kita bisa kerjasamakan. Mungkin suatu saat kita ada MOU antara program Kartu Pekerja dengan Aisyah, bisa langsung Aisyah atau bisa ke Muhammadiyah sebagai induknya, atau bisa ke NA, Nasya, kalau program-program yang nyangkut dengan ibu-ibu. Atau kalau misalnya dunia kepemudaan, ada pemuda Muhammadiyah, itu bisa kita masukin. Nah, tentu kami bisa fasilitasi sebagai Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yang bertanggung jawab untuk bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya, ketiga, ini kan ada sebuah ekosistem yang dibangun oleh Kartu Prakerja ini. Boleh nggak kami masuk dalam ekosistem itu? Tentu Muhammadiyah itu kan memiliki banyak lembaga pelatihan, ya, lembaga-lembaga pelatihan di perguruan tingginya, baik secara struktural di Muhammadiyah struktural di amal usaha di perguruan tinggi, maupun juga struktural di cabang ranting dengan pusat. Itu kan ada lembaga-lembaga pelatihannya banyak sekali. Kalau misalnya kita dilibatkan dalam sebuah ekosistem, malah kita juga membangun sebuah platform, digital platform kita juga sudah membangun, walaupun mungkin tidak sekuat milik pemerintah. Bahkan kita juga sudah membangun sebuah closed loop ya untuk pembayaran. Jadi kita di Muhammadiyah itu ada namanya uang Muhammadiyah, tapi masih closed loop Bu Deni, jadi masih internal. Ya kalau dibuka itu kan pajaknya tinggi, jadi Muhammadiyah belum mampu, suatu saat baru dibuka. Kita punya sudah mulai dipraktekkan uangmu itu
uang digital yang dilakukan di beberapa sekolah-sekolah Muhammadiyah di perguruan tinggi Muhammadiyah dan masih sifatnya internal. Kemudian juga kita memiliki beberapa lembaga asesor gitu ya, asesor bisa nggak? Jadi 4 pilar ini bisa jadi kita bisa kerjasamakan dalam sebuah ekosistem. Saya kira ada beberapa di dalam ekosistem program Kartu Pekerja ini sudah ada eksis lembaga-lembaga dan ormas keagamaan ya bisa diajak Muhammadiyah dengan NU masuk dalam ekosistem itu. Bagaimanapun pertama kita memiliki tanggung jawab moral yang sama, Bu, ya. Tanggung jawab moral yang sama terhadap bangsa ini, terhadap anak bangsa kita terutama yang mereka tertindas karena termarginalkan karena lapangan kerja begitu susah. Itu kemudian yang kedua ya sama-sama tanggung jawab kita semua untuk mencari solusi bangsa ini. Nah itu mungkin bisa kita kerjasamakan, mungkin pertama buat MOU, kemudian kita buat di beberapa amal usahanya atau ortom-ortomnya, organisasi otonomnya itu jadi MOU itu PP Muhammadiyah, ya, kemudian perjanjian PKS-nya itu di Aisyah, kemudian NA, Pemuda Muhammadiyah, IMM, atau terserah bisa langsung masuk ke perguruan tinggi Muhammadiyah, itu kita welcome saja asalkan demi kepentingan bangsa kami sangat terbuka terhadap program ini. Saya kira demikian, Mbak Reni. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali kemungkinan dan kalau tadi udah disebutkan sama Bang Muhair tuh banyak sekali kecocokan yang bisa nih sebenarnya kalau kita berkolaborasi gitu antara PP Muhammadiyah dengan Kartu Prakerja ini sendiri. Cuma yang bikin saya penasaran nih, saya mau ke Bu Deni. Bu Deni, kalau tadi kan sebenarnya Bu Deni itu menyebutkan yang diberikan program-program yang ditawarkan dari Kartu Prakerja tuh A, B, C sampai dengan Z gitu. Yang saya penasaran gitu. Kalau dari mereka yang selama ini mendaftar Kartu Prakerja, sebenarnya harapan mereka sendiri tuh apa sih, Bu? Harapan mereka itu tentu saja tidak sebagian besar itu memang mereka butuh dukungan dana terlebih dahulu. Karena betul-betul mereka income-nya itu hilang atau turun dengan sangat signifikan. Sementara mereka punya keluarga, bahkan ada beberapa yang pada saat bertemu dengan kami, ya ibu-ibu muda dengan tanggungan anak 2, dan kemudian tidak bisa bekerja, suaminya penarik ojek, yang itu juga omsetnya kemudian turun luar biasa. Jadi tidak munafik bahwa mereka itu membutuhkan uang. Tapi survei BPS menunjukkan memang 47% dari penerima Kartu Prakerja itu motivasinya pertama itu adalah keterampilan kerja. Yang motivasinya insentif atau uangnya itu 27%. Jadi itu manusiawi, cuman begitu kemudian mereka mengambil pelatihan, mereka ternyata keterampilan kerjanya meningkat. Jadi itu menurut saya kita harus melihatnya cukup bijaksana lah, situasinya masyarakat memang begitu. Kedua yang diharapkan oleh masyarakat itu memang kemudian kalau bisa itu ada forum konsultasi mereka dengan para instruktur, terutama adalah untuk pelatihan-pelatihan online. Nah sementara untuk pelatihan online kalau itu ada acara atau sesi dengan instruktur, memang kemudian kapasitas webinar itu kan terbatas dan harus ada jadwalnya. Nah, kemudian kadangkala juga itu ada yang dengan Telegram atau WA Group. Namun memang ini hanyalah salah satu katakanlah menu untuk menunjukkan adanya pola interaktif dari pelatihan itu. Pola yang lain itu adalah dengan adanya kuis dari setiap akhir modul untuk kemudian mereka harus lulus dulu untuk bergerak ke modul yang lain hingga ada katakanlah tes akhirnya. On top dari itu sebenarnya mereka mengatakan bahwa program ini sangat bermanfaat. Awalnya mereka tidak percaya bahwa ada program yang mereka bisa mendaftar langsung secara mandiri karena biasanya harus lewat si A, si B, kementerian A, dinas A. Sekarang mereka bisa mendaftar sendiri karena itu banyak yang nggak percaya dikirain ini hoax. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sampaikan bahwa insentifmu akan ditransfer ke rekening yang kamu pilih. Mereka awalnya juga berpikir bahwa kita ini korupsi karena kok insentifnya diterimanya terlambat. Padahal keterlambatan itu bisa disebabkan banyak hal. Ada 4 faktor, baik itu dari digital
platformnya, apakah itu si pesertanya, apakah itu dari kita PMO maupun dari imani mereka. Jadi ini juga perlu saya sampaikan, ketika kami memberikan pilihan kepada masyarakat, kamu pinginnya uang insentifnya itu ditransfer kemana? Ke rekening bank atau ke imani? Ternyata sebanyak 78% itu memilihnya imani. Nah, karena mungkin mereka tidak ke bank, bertemu, kemudian harus berjarak, terus kemudian di masa pandemi lebih praktis, semuanya itu adalah dalam HP mereka. Nah, ini adalah inovasi-inovasi baru dalam prakerja yang kemudian mereka ini rasakan berbeda daripada katakanlah program-program yang sebelumnya. Selain itu juga ya, kalau dilihat dari sisi pelatihan, memang ini baru yang pertama kali mereka disentuh pelatihan oleh program pemerintah. Oke, berarti dengan kata lain sejauh ini apa yang diminta oleh masyarakat itu sendiri berusaha untuk difasilitasi semaksimal mungkin di program Kartu Prakerja ini ya. Nanti saya mau ngobrol tentang ini 2021 udah ada di depan mata nih. Bagaimana nih ke depannya kira-kira Kartu Prakerja? Apakah ada inovasi-inovasi lainnya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.